sampai ke 4. Banyak. Seseorang boleh bacakan? 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 4. Orang-orang sekali keluar bergerombolan dan membawa sekawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyanyi, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya adanya. Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Itu. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai 4. Oke. Terima kasih nih ya, sampai 4 aja. Oke. Alright. Berapa banyak teman-teman di sini atau saudara-saudara di sini yang tahu cerita tentang Naaman? Amin? Amin. Tapi ada berapa banyak yang tahu cerita tentang ada anak perempuan yang ngomong ke istrinya Naaman, ada nabi nih yang kalau kamu si Naaman pergi dia akan sembuh gitu. Seberapa banyak yang tahu itu? Amin. Oke. Saya waktu Mas Giri bilang nanti berdoa untuk anak-anak. Oke. Waktu itu saya berdoa, terus saya diingatkan kembali satu poin, saya bacakan cerita ini sama Gwen. Terus saya belajar tentang cerita ini dengan Gwen lagi, dan saya amazed. Wah, ada anak kecil yang dia diambil, ditawan dari Israel, dipisahin dari orang tuanya, dipisahin dari orang tuanya, dari keluarganya, diambil, masih anak kecil, terus jadi pelayannya istrinya Naaman. Di waktu saya ingat-ingat kembali dan renungkan ini, wah, ada anak kecil yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kalau anak kecil ini pasti dia adalah anak kecil yang selama masa kecilnya dari lahirnya dia diajarkan Taurat, diajarkan firman Tuhan sama orang tuanya, yang dia ditanamkan firman Tuhan dari masa kecilnya. Jadi waktu saya memikirkan hal ini, saya juga, wah, ini hal yang luar biasa gitu. Anak-anak kecil ini tidak hanya kita ajar sehingga pengajaran atau Taurat itu hanya menjadi knowledge atau hanya menjadi pengetahuan bagi mereka, tapi itu adalah sesuatu yang menjadi bekal mereka untuk jadi seperti anak kecil ini. Yang pertama, mereka akan jadi saksi untuk mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Mereka akan jadi saksi. Mereka nggak cuma anak-anak kecil yang kita cuma ajarin mereka supaya mereka tahu tentang Tuhan Yesus, supaya mereka tahu tentang cerita Alkitab. Enggak gitu. Tapi yang pertama, mereka akan jadi saksi di masa kecil mereka. Dimulai dari masa kecil mereka jadi saksi kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, mereka akan jadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan seorang, atau menjadi alat Tuhan untuk memulihkan atau menjadi Tuhan mengadakan mujizat atas hidup seseorang lewat mereka ini. Amin. Amin. Jadi kita akan berdoa pagi ini buat mereka. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang luar biasa ini, Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Tuhan mempercayakan kepada kami anak-anak panah yang luar biasa, Tuhan, yang akan melesat bagi Engkau, bagi pekerjaan dan panggilan-Mu, Tuhan, yang luar biasa atas anak-anak ini, Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur, Tuhan, untuk mereka. Biarlah Engkau yang membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru bagi mereka dari masa kecil mereka, Tuhan. Mereka terus mengenal Engkau, mereka terus ada di jalan-Mu, mereka terus ada di kebenaran-Mu, Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang dari Engkau, dan kami terus berdoa, Tuhan, untuk Engkau terus ada di dalam hidup mereka. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar pagi hari ini, Tuhan juga akan memberikan hikmat, pewahyuan, pengetahuan yang daripada Tuhan. Berikan hati yang terus mengasihi Engkau, mengasihi pelayanan-Mu, mengasihi anak-anak ini, Tuhan, lebih dari apapun. Terima kasih, Tuhan, dan kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat tanggal 16 Januari 2022. Selamat macam apa itu? Ini bateraimu tahan lama ya? Nggak tahu, malah aku tanya malah dia iya po. Ya. Selamat datang kembali Ambar. Ada Mas Yehuda juga. Ya, ada teman kita, nanti kita kenalan lagi.
Jadi teman-teman yang kembali dari permudikan udah nggak ada ya, video permudikan. Jadi ini yang luar biasa sekali hari ini, karena Tuhan benar-benar memberikan kita sebuah janji bahwa kasih-Nya itu akan dipenuhi kepada mereka yang haus akan kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu Saudara, mulailah setiap harimu dengan sebuah kehausan dan kerinduan akan kasih Tuhan itu. Amin. Jadi kita sudah setengah bulan melalui tahun yang baru ini. Ya, kita melihat banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Teman-teman terus berdoa untuk rumah buat teman-teman cewek-cewek. Dalam minggu ini kita akan terus kerjakan. Kita berdoa juga untuk kesehatan beberapa teman-teman. Dan hari ini kita akan juga bersukacita karena teman kita akan baptis. Ada Mora hari ini. Jadi kita akan menikmati merayakannya bersama-sama di dalam makan bersama-sama. Wah, kan? Enak. Sebelum itu kita akan berbicara tentang kedua hal yang luar biasa hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang iman dan kasih. Dua topik besar dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Dalam kekristenan dua kata ini bukan kata yang jarang didengar. Betul? Ini kata yang sangat familiar sekali, baik dalam perjalanan hidup saya maupun hidup Bapak Ibu Saudara. Saya yakin seperti itu. Adakah di tempat ini yang belum pernah mendengar kata iman dan kasih? Enggak tahu. Saya rasa kita semua. Itu. Makanya hari ini kita tidak hanya belajar tentang dua kata itu, tapi kita mau lihat apa Alkitab katakan dengan apa yang Alkitab katakan tentang hubungan antara kedua kata ini. Apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana iman dan kasih itu dapat bekerja di dalam hidup kita dan bekerja di seluruh kepentingan kerajaan Tuhan. Saya akan mulai dari Ibrani 11 ayat 1. Terima kasih buat teman-teman yang terus setia untuk mengatur tempat ini setiap Sabtu malam gitu kan jam 11-an ngantuk-ngantuk ya. Datang dari kontrakan datang ke sini. Kalau yang kerja di sini langsung terus masih ngurusin ini. Kalau yang pas lagi nggak kerja atau pas lagi di luar mereka datang untuk bantuin ngeset. Dengan kesetiaan itu saya terus berdoa untuk Tuhan terus memberkati hidup teman-teman dalam hal itu. Oke, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman identik juga dengan kata percaya. Apa itu? Dan kita mau lebih dalam, ayat ini mengatakannya secara komplit sekali karena dia bilang iman adalah. Jadi ini adalah definisi dari iman itu. Saya bacakan dengan terjemahan Indonesia sederhana yang mungkin akan memberi pencerahan lebih kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian atau keyakinan terhadap hal-hal yang diharapkan, bahkan yang diharapkan itu mungkin nggak bisa dilihat. Jadi yakin untuk hal yang diharapkan itu terjadi, akan terjadi. Itu namanya beriman atau percaya. Yakin terhadap yang dipingini itu terjawab. Atau yang dipingini itu terjadi. Itulah kata iman. Atau kata percaya itu. Semua orang yang masih hidup pasti punya harapan. Yang di sini punya harapan? Ya, berharap nanti makanannya enak. Ya kan? Berharap nanti adalah ya, dari hal yang kecil sampai yang masa depan, sampai yang kamu bisa lihat, sampai yang nggak bisa kamu lihat di hari-hari tahun-tahun ke depan. Harapan setiap orang itu
Orang yang tidak punya harapan, kita sering sebut dia putus asa. Atau tidak ada harapan. Orang yang nggak ada harapan disebut orang yang tidak punya harapan. Wow. Firman Tuhan juga sebutkan bahwa harapan adalah sauh yang kuat. Tahu sauh? Sauh itu jangkar. Kalau kapal itu kalau dia mau diam harus tambahkan jangkar supaya dia nggak kemana-mana. Jadi sauh, harapan adalah sauh yang kuat, yang menenangkan jiwa, yang membuat gelombang pun itu nggak akan kemana-mana. Karena kamu tahu apa yang kamu harapkan di depan itu, apa yang kamu pengen raih ke depan itu. Nah, harapan yang membuat kita terus hidup karena kita punya tujuan. Makanya orang yang putus harapan atau putus asa biasanya akan dekat dengan kematian. Bukan artinya terus walaupun muda dia ntar lagi mati, enggak. Karena dia udah nggak punya arti untuk hidup, ngapain terus akhirnya biasanya bunuh diri. Satu-satunya alasan orang bunuh diri biasanya adalah karena mereka udah nggak punya harapan. Sehingga harapan itu yang membuat kamu hidup dengan ada tujuan, ada sesuatu yang kamu pengen raih ke depan itu. Dan iman adalah tempat di mana kamu menaruh harapan yang kamu inginkan terjadi itu. Ketika kamu bilang aku beriman kepada Tuhan, harapan yang kamu rindukan terjadi itu kamu taruh kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita berharap kita sembuh. Siapa yang sakit tapi berharap pengen sakit terus? Enggak, kita harapkan kita pengen sembuh di dalam kesakitan itu, dan tetapi harapan untuk sembuh kita taruhkan kepada Tuhan sehingga kita bisa sebut kita beriman kepada Tuhan. Atau kita berharap kepada suatu obat. Aku percaya obat ini bakal nyembuhin. Sebenarnya sama. Jadi iman adalah sesuatu yang kamu bisa tempatkan tergantung dari kepada seseorang, kepada tempat, kepada satu proses, itu semua dibilang iman. Contohnya yang sering dekat banget dengan kehidupan kita sebagai anak muda adalah kamu berharap hidup bahagia. Kita berharap ke depannya selalu happy ending, ya kan? Selalu punya hidup yang bahagia. Sutesa senyum-senyum ya. Kamu ketemu seseorang, yang kamu percaya orang itu, dia bisa jawab harapanmu untuk hidup bahagia. Kamu ketemu seseorang dan kamu percaya kalau dia bisa membawa harapan ke depan itu terjadi. Itu sama dengan sebenarnya kamu sedang mempercayai atau beriman terhadap orang itu. Walaupun kadang ada cerita yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Entah harapan yang terjadi palsu, ya, PHP, ya, ya, pemberi pengharapan baru, ya, akhirnya kecewa, ya, masuk ke dalam keputusasaan. Kenapa? Karena harapannya yang udah dia harapin, kalau aku beriman ke orang itu bakal seperti ini. Harapan yang tak harapin terjadi, tapi nyatanya tidak. Putuslah. Itulah iman. Kamu yakin, kamu percaya bahwa harapanmu akan terwujud pada seseorang atau pada sesuatu atau pada suatu proses. Contohnya kuliah. Banyak orang juga percaya, beriman kalau kuliah akan membuat dia hidup punya pekerjaan yang lebih baik atau gaji yang lebih baik. Ya kan? Sehingga mereka taruh harapannya di situ. Jadi itu definisi iman, Bapak Ibu Saudara. Tapi penulis Ibrani setelah ayat 1, ayat 2 dan yang lainnya, di seluruh perikop itu, nanti bisa baca di rumah lagi, dia memberikan daftar orang-orang yang beriman. Kita sebutnya wall of faith. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ditaruh di situ. Mereka beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita cuma ngomong orang beriman, itu dia bisa kemanapun. Tapi di perikop ini bicara tentang orang yang menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Mazmur mengatakan berbahagialah mereka yang menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya.
Orang-orang ini dituliskan di situ Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menaruh hidupnya ke depan maupun apa yang dia rindukan pada saat itu kepada Tuhan. Di ayat 2 begini firman Tuhan. Saya bacakan dengan terjemahan Indonesia Sederhana, TSI atau TIS. Ya, karena dengan percaya penuh nenek moyang kita menjadi berkenan di mata Tuhan. Cara mereka di daftar orang percaya yang kepada Tuhan itu akhirnya membuat mereka berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi generasi. Cara orang-orang ini percaya. Bagaimana mereka terus beriman kepada Tuhan. Itu menjadikan mereka sebuah tanda bagi generasi bahwa Tuhan itu hidup. Menjadikan mereka sebuah tanda bahwa berharap kepada Tuhan adalah satu-satunya yang benar dan patut dikerjakan. Cara kamu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, cara kamu menaruh harapanmu kepada Tuhan akan menjadi kesaksian bagi generasimu. Akan menjadi kesaksian bagi generasi ke depan. Kisah imanmu yang akan jadi inspirasi buat generasi yang akan datang untuk mereka masih bisa mempercayai Tuhan. Yang kurang saat ini adalah hal ini. Kita tidak lihat banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam gereja pun mereka mencoba untuk menjawab harapan mereka kepada hal-hal dunia ini. Mereka menaruh harapan mereka kepada dunia, bukan menaruh harapannya kepada Tuhan walaupun mereka Kristen. Sehingga kesaksian itu tidak ada di sekitar kita, sehingga generasi kita harus belajar sendiri dari Roh Kudus gimana caranya percaya. Anak-anakmu akan belajar dari hidupmu gimana kamu percaya Tuhan waktu kamu nggak punya duit. Anak-anakmu akan belajar gimana hidupmu ketika kamu terus percaya waktu tidak ada jalan keluar untuk penyakitmu. Anak-anakmu akan belajar gimana caranya kamu terus percaya kepada Tuhan walaupun tidak dapat melihat apapun terjadi ke depan. Di situ mereka dapat mengenal kuasa Tuhan ketika engkau percaya. Maka kepercayaan kita akan menjadi sebuah kesaksian tentang Tuhan bagi generasi kita. Kalau kita tidak melatih diri kita untuk menaruh harapan itu dan beriman kepada tempat yang tepat, anak-anak kita juga akan menaruh harapannya kepada tempat yang tidak tepat. Kalau kita belajar dari hari ini untuk menaruh harapan kita ke tempat yang tepat, anak-anak kita akan lihat bagaimana mereka dengan mudah tidak menaruh harapannya ke tempat yang salah. Bapak-Ibu begini, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman itu seperti ini kerjanya Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati untuk dosa manusia. Itu tidak cukup. Tetapi kadang orang tahu semua, bahkan tidak orang Kristen pun tahu kalau Yesus itu disalib, dia untuk jadi juru selamat. Makanya mereka ngerayain Paskah. Yesus datang ke dunia dirayain di Desember itu karena dia adalah juru selamat buat umat manusia. Bahkan lebih dari hanya seorang Kristen saja yang tahu hal itu. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa apa yang dilakukan Yesus untuk hidupnya, sehingga itu yang tidak disebut iman sebenarnya. Kalau cuma percaya hal itu, mampu ngerjain itu tidak berdampak apapun untuk hidup saya. Bisa mengerti di sini. Jadi kalau saya mengerti, oh mobil Pak Gerwin itu, saya percaya dan saya ngerti banget kalau mobil itu bisa muat 4 orang. Bisa ngangkat 4 orang kemana aja pergi. Betul nggak? Itu benar kan? Itu sebuah kebenaran mobil itu bisa ngangkat 4 orang. Tapi kalau saya tidak di dalamnya, kuasa mobil itu bisa ngangkat 4 orang, saya tidak ada di dalam, saya tidak ada gunanya. Kemampuan mobil itu tidak ada berdampak apapun ke hidup saya. Percaya darah Yesus membasuh dan memurnikan aja, itu nggak akan membuat hidupmu berdampak apapun terhadap apa yang dilakukan Yesus. Kamu harus mengambil itu menjadi milikmu. Bahwa ya Yesus mati, darahnya membasuh hidupku.
Sehingga kuasa itu kamu menjadi di dalam kuasa itu. Sehingga pengetahuan akan kuasa Tuhan saja tidak cukup. Kecuali kamu masuk di dalamnya. Untuk mempercayai bahwa itu aku. Kuasa itu untuk aku. Dia menebus itu untuk aku. Bapak Ibu Saudara. Kata percaya atau iman di Yunani katanya pistis. Ini juga banyak teman-teman yang mempelajari hal ini. Itu artinya adalah mempercayai kalau dia mampu melakukan sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa yang dia lakukan kita harus mempercayai bahwa dia melakukan untuk kita itu membuat benar-benar itu dapat berdampak untuk kita. Yesus mati bagi dosa manusia harus kita ambil bagi hidup kita mempercayai bahwa itu aku juga. Itulah di mana kita sebut iman Kristen. Makanya mempercayai Yesus mati di kayu salib itu tidak membuat engkau Kristen, tapi mengambil itu sebagai hidupmu bahwa darahnya tercurah buat aku, disitulah kamu menjadi miliknya. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Agak kompleks, saya mencoba pelan-pelan untuk teman-teman mengerti. Tapi tidak banyak yang mengambil dan percaya hal itu. Sehingga itu menyulitkan. Sederhananya bahwa kalau kita mau bilang iman Kristen, itu bisa kayak gini kalimatnya. Percaya bahwa Yesus mati, menebus dosa dan dosaku. Jadi kita beriman mempercayai Yesus menjawab harapan untuk kita bebas dari dosa. Harapan aku. Tidak hanya mengetahui kemampuan Yesus, tapi mengambil kemampuan itu, kuasa itu untuk hidup kita. Itulah iman. Saya mau lihatkan sesuatu sifat dari iman yang Alkitab juga tuliskan. Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum katakan angel. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita bilang, oke, aku mempercayai Tuhan yang mati bagiku, aku mempercayai dia mampu menjawab harapanku, aku mempercayainya. Tapi percaya kita akan menjadi percaya yang kosong kalau kita tidak munculkan dengan perbuatan. Seberapa banyak di tempat ini yang memiliki harapan? Angkat tangan. Punya harapan dalam hidupnya. Dan di dalam hidup kita penuh dengan harapan ini. Kita mempercayai Tuhan untuk menjawab harapan kita. Itulah saya percaya kenapa Bapak Ibu Saudara habiskan waktu untuk datang ke sini pagi ini. Karena kita mempercayai bahwa Tuhan jawaban dari semua ini. Sehingga kita katakan, aku percaya Tuhan dapat melakukan ini. Aku percaya Tuhan dapat melakukan itu. Aku percaya Tuhan mampu. Tuhan akan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya firman Tuhan. Bahkan di gereja tertentu, mereka setiap ibadah menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada, aku dulu hafal di pelajaran agama kan harus hafal itu, kalau enggak dapat nilai kamu, ya kan? Itu dibacain setiap kali ibadah supaya itu mereka menyatakan kepercayaan mereka dengan mulut mereka bahwa mereka percaya akan hal-hal itu. Tapi Yakobus katakan, Yakobus akhirnya melihat hal ini menjadi suatu permasalahan di dalam jemaat Tuhan. Catatan Bapak Ibu Saudara, Yakobus adalah saudara Yesus. Yang akhirnya dia percaya juga dan akhirnya dia juga salah satu pemimpin di gereja yang utama di Yerusalem pada gereja mula-mula. Jadi dia lihat permasalahan ini. Jadi kalau orang Yahudi, waktu itu orang Israel percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Mesias. Mereka akhirnya memilih percaya dan katakan kalau mereka percaya hal itu.
Tetapi saya percaya kenapa Yakobus menulis hal ini, karena Yakobus melihat perkataan percaya mereka tidak ada apa-apanya. Hanya sebuah yang kosong karena tidak dilakukan, tidak keluar dalam tingkah lakunya. Yakobus menulis surat ini kepada kita saat ini sebagai peringatan kepada jemaat Tuhan untuk hikmat pengertian bagaimana cara hidup sebagai Kristen di seluruh Yakobus. Dia memberi tuntunan gimana hidup secara orang Kristen. Dia nyinggung lidah, dia nyinggung iman, dia nyinggung beberapa hal di dalam suratnya itu untuk benar-benar gimana seorang Kristen itu harus hidup di keseharian. Ya. Dan salah satu yang dia bahas adalah iman. Jemaat Tuhan adalah mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Ya kan? Mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Mesias pada waktu itu. Artinya mereka percaya bahwa Yesus telah nebus hidup mereka karena Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah yang diurapi untuk memimpin mereka yang adalah Kristus. Dan Yesus sudah menyelesaikan semuanya yang adalah berarti hidup mereka menjadi milik Kristus. Tapi itu semua tidak terlihat di dalam perbuatan mereka. Itu yang menjadi masalah bagi Yakobus. Tapi perbuatan mereka tidak memperlihatkan gimana mereka mempercayai Tuhan. Sehingga Yakobus memberi tekanan ini kepada mereka bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Artinya adalah kita percaya, tapi kalau di perbuatan harian kita tidak menunjukkan kalau kita percaya, apa yang kita katakan kita percaya itu hanya perkataan kosong yang cuma analogi, frase indah Kristiani dan rohani. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ayat 22 ini menyatakan seperti ini. Kalau ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan Yesus? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya dan beriman kepadanya? Ya? Yang iya katakan amin. Apakah kamu menaruh jawaban harapanmu itu kepada Tuhan? Oh, tinggal menipis ini. Apakah kamu menaruh jawaban harapanmu pada Tuhan? Oke. Itu iman kita. Itu kepercayaan kita. Kepercayaan kita itu dilihat dari cara hidup kita sehari-hari. Itu maksudnya ayat ini. Hidupmu sehari-hari menunjukkan apa yang kita percayai sebenarnya. Makanya dikatakan perbuatanmu itu membuat imanmu jadi sempurna. Membuat kepercayaan yang keluar dari mulutmu itu menjadi tidak kosong. Jadi ada bobotnya karena mereka lihat hidupmu sama dengan apa yang kamu katakan. Makanya dikatakan perbuatan-perbuatanmu itu membuat imanmu jadi sempurna. Kepercayaanmu jadi kelihatan sempurna. Ada beban, ada beratnya, tidak kosong. Jadi kalau kamu lakukan seperti apa yang kamu bilang dan kamu percayai Bapak Ibu Saudara, perbuatanmu membuat kepercayaanmu sempurna dilihat orang. Tapi kalau pada akhirnya apa yang kamu lakukan tidak sama dengan apa yang kamu bilang barusan, kalau kamu mempercayai Tuhan sebagai jawaban dari harapanmu, apa yang kamu barusan bilang juga menjadi kosong. Imanmu kelihatan dengan cara kamu jalani hidup sehari-hari. Imanmu terlihat dari keputusan-keputusan yang kamu ambil di hari-harimu. Kita bilang percaya Tuhan untuk harapan ini, tapi perbuatan kita sehari-hari itulah yang memperlihatkan bahwa apakah kita mempercayai Tuhan atau tidak, lebih percaya jalan pintas atau tidak, lebih percaya pinjol atau perlindungan. Pinjol itu apa, Pak? Lebih percaya pinjol daripada Tuhan untuk menyediakannya. Ya. Apapun yang kau sedang khawatirkan dengan harapanmu, baik tentang pasangan hidup, baik tentang masa depan, pekerjaan, rumah tangga, keuangan,
Keputusan-keputusan di dalam itu sebenarnya memperlihatkan apa iman dan yang kamu percayai. Apapun yang kita bilang. Gitu. Sangat penting untuk imanmu itu harus keluar jadi tindakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kau bilang percaya Tuhan, pastikan itu keluar dari tindakanmu adalah mempercayai Tuhan. Jadi perilaku hidup, jadi arah hidup kita, jadi alasan saat kamu memilih sesuatu. Kalau ada pilihan, misalnya kayak ini mau milih rumah, oh mau milih tempat kuliah, oh mau milih mau pulang atau tidak, mau memilih pekerjaan, dari situlah kepercayaanmu haruslah menjadi dasar dari semua tindakan kita. Sehingga iman kita tidak kosong. Kalau perbuatanmu seturut sama apa yang kamu bilang kamu percayai, imanmu jadi sempurna. Jadi apa yang kamu percayai harus keluar dari tindakanmu sehari-hari. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Begini firman Tuhan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dari ayat ini boleh jawab nih, apa yang diingat Paulus tentang mereka di Tesalonika? Pekerjaan imannya, usaha kasihnya, ketekunan dalam mereka berharap. Itu yang diingat oleh Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Tapi lihat kata pekerjaan, kata usaha, kata ketekunan memperlihatkan bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang dapat dilihat, sebuah perilaku atau hidup atau tindakan. Kita bisa katakan iman, kita bisa katakan kasih, kita berharap. Tapi 3 hal itu harus dilakukan. Harus ada tindakan, harus keluar menjadi tindakan. Tindakan itulah yang membuat hal ini nyata dan terlihat keluar dari hidupmu. Cuma di Tesalonika ada tindakan iman mereka. Ada usaha kasihnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang diingat oleh para rasul mereka, tentang mereka. Kira-kira apakah orang mengingat kita? Seberapa iman yang kita miliki dari tindakan kita? Maksudnya seperti ini, kira-kira orang lain dapat melihat kita benar-benar mempercayai Tuhan tidak hari ini dari tindakan kita setiap hari lalu? Apakah kira-kira dari pilihan-pilihan kita dalam minggu terakhir ini aja dapat memperlihatkan bahwa kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus? Jemaat Tesalonika dipuji Paulus karena Paulus melihat hal itu dari kehidupan mereka. Paulus katakan pekerjaan iman, dalam bahasa Yunaninya ergon, pekerjaan ini adalah perbuatan, adalah buah dari suatu hal yang dikerjakan. Jadi yang dilihat Paulus adalah sesuatu yang benar-benar terlihat dilakukan oleh mereka. Iman perlu dikerjakan Bapak Ibu Saudara, perlu dipilih untuk percaya, maksudnya gitu. Contohnya seperti ini, dalam kesulitan kita, siapa yang dalam kesulitan hari ini? Biasanya ada 2 pilihan jalan keluar. Bahkan salah satunya kadang masih menunggu janji Tuhan atau masih menunggu konfirmasi dari Tuhan apapun itu. Tapi biasanya ada 2 pilihan. Pilihan antara dengan kekuatan sendiri atau jalan keluar yang sangat singkat yang kita bisa temukan di dunia ini. Atau menanti Tuhan mengerjakan sesuatu dari hidup kita. Untuk memilih mana di antara mereka berdua. Itu perlu ada pilihan yang kita buat. Itu adalah usahanya. Pekerjaan yang harus diusahakan, harus dikerjakan. Kita tidak bisa otomatis langsung memilih apa yang benar. Khususnya kita masih belajar untuk hidup benar. Bahkan kita harus selalu tanya Roh Kudus. Kami harus selalu tanya Roh Kudus mana yang benar.
Dan dia akan bicara dan kita mempercayainya dan kita ambil. Tapi akan selalu ada seperti itu. Untuk memilih dengan Tuhan adalah tindakan yang perlu diusahakan dalam kesadaran kita memilih. Karena kita mempercayai. Iman perlu diambil tindakan. Perlu ambil keputusan berdasarkan iman kita. Walaupun perasaanmu menyatakan hal yang lain. Walaupun mata lihat sesuatu yang berbeda. Tapi ketika engkau memutuskan, biarlah imanmu yang menjadi dasar terhadap keputusanmu. Akhirnya keputusanmu memperlihatkan apa imanmu itu. Yohanes 1 ayat 3:18. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes ayat 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita dapat simpulkan bahwa Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman atau percaya kepada Tuhan sebagai tempat di mana kita menaruh harapan atau kita berharap, iman itu percaya yang terus muncul dalam setiap keputusan kita. Supaya keputusan kita benar-benar menunjukkan harapan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Keluar dari tindakan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kasih juga bukan perkataan atau hanya sesuatu yang ada di lidah kita saja. Tetapi dengan perbuatan, ayat ini katakan. Kata yang dipakai di sini adalah agapeo. Bukan agape Mas Giri. Agapeo adalah agapeo. Jadi agapeo adalah bentuk kata kerja dari bahasa Yunani agape. Jadi kayak kasih terus mengasihi. Gitu. Ya. Jadi ada tindakan. Agape yang juga kasih ini kita banyak sekali membahas hal ini. Kalau teman-teman mau lebih dalam tentang apa itu agape, ada bisa cek video-video kita sebelumnya di YouTube. Ya. Jangan lupa subscribe dan like. Enggak. Tapi lihat hal ini yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa agape harus jadi tindakan. Agape kasih tidak hanya sesuatu yang kau bilang aku agapemu. Aku agape engkau. Dikatakan ayat ini tadi betul kan? Di Alkitab saya begitu. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah saja, tapi dengan perbuatan. Betul? Di Alkitab Bapak Ibu Saudara begitu. Tapi ini yang menarik. Saya bawa ke teman-teman ke 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Saya ulangi ayat 3. Dapat semua? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetapi jika aku tidak mempunyai agape, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Lah, tadi ayat di atas ngomongin soal kamu kalau punya kasih harus dilakukan. Lah ayat ini mereka sudah melakukan sesuatu. Mereka memberi segala sesuatu yang ada padanya. Mereka memberi tubuhnya bahkan untuk dibakar. Salah ini ya. Tetapi jika tidak punya agape, tetap nggak ada gunanya. Kalian dapat kebingungannya?
Apakah ayat ini sedang bertentangan, sedang ngomong tentang sesuatu yang berbeda? Satu suruh melakukan, satu ini udah ngelakuin banyak hal tapi sia-sia. Ayat ini membawa kita untuk melihat bahwa ada seseorang yang sudah melakukan banyak hal, sudah memberi, tapi tidak ada kasih. Saya ajak teman-teman kita baca ulang baik-baik. Dia sudah membagikan, dia sudah memberi tubuhnya, tapi tidak punya kasih, tidak punya agape. Di dalam 1 Korintus ini menyatakan sebuah tindakan yang sangat spesifik, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini yang sering kita campur adukan ketika kita melihat agape. Sehingga kita tidak bisa memahami itu dengan benar. Agape adalah kasih. Betul? Agape adalah kasih. Tapi agape bukan kasih. Bisa mengerti? Agape adalah kasih, tapi agape bukan kasih. Bahkan kasih dan agape, ngasih, memberi, sama agape di Korintus itu dibuat dua beda benda loh. Karena memang berbeda. Agape dan memberi tidak sama. Bisa mengerti? Jadi ketika 1 Yohanes katakan agape harus dilakukan, itu bukan bicara tentang memberi. Bisa mengerti di sini? Ya. Jadi agape adalah kasih, tapi agape bukan kasih. Dalam bahasa Indonesia sama. Sehingga itu membuat kita sedikit sulit sekali membedakan. Sehingga ini aku mau kasih Bapak Ibu Saudara pembedanya. Paulus menulis 1 Korintus 13 ini untuk menaruh perbedaan itu. Dikatakan di sini, orang dapat mengasihi tanpa kasih. Maksudnya itu. Dia dapat memberi hidupnya, dia dapat memberi segala sesuatu yang dia miliki, tapi enggak agape. Tanpa agape, karena dia sebenarnya melihat kasih agape dan memberi itu dua hal yang berbeda. Baik apapun yang kamu beri, mau uang atau materi atau hidupmu. Agape adalah agape. Mereka dua itu beda, memberi dan agape itu beda. Jadi jangan ukur agape dengan pemberian orang. Kita nggak bisa mengukur agape seseorang dengan kesukaan dia memberi. Terus tindakan apa agapeo itu? Yang dimaksud di 1 Yohanes tadi. Kalau tidak memberi, padahal di pikiran kita kasih ya memberi. Ya kan? Baca ulang, buka ulang di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan yang di dalam kebenaran. Perbuatan yang benar. Itu maksudnya. Perbuatan yang di dalam hal yang benar. Agape harus dilakukan atau harus keluar jadi tindakan seseorang atau perilaku hidup kita. Tetapi bukan tindakan yang hanya berdasar pada perasaan saja. Kasihan. Kita bahas itu di agape berapa minggu lalu di hari Kamis. Bukan tindakan yang hanya berdasarkan saja keinginan untuk kita memberi. Tetapi tindakan yang berdasar kepada kebenaran. Katakan kebenaran. Kebenaran kata Yunani adalah aletheia. Kata aletheia itu artinya apa yang benar di mata Tuhan. Karena manusia menganggap, Amsal tulis, manusia menganggap semua caranya benar di matanya. Sehingga agape tidak mudah untuk dimengerti dengan mata manusia karena ini benar menurut Tuhan, bukan benar menurut manusia.
Kadang tindakan yang keluar berdasarkan agape yang benar tidak masuk akal kalau itu dibilang kasih. Karena kasih yang masuk akal kepada manusia adalah kasih yang mereka lihat. Karena agape adalah kasih yang masuk akal bagi Tuhan. Karena agape adalah kasih yang benar menurut Tuhan. Dan tindakan yang agape adalah tindakan yang benar menurut Tuhan. Apa yang dilakukan tindakan itu benar menurut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ke ayat 19, yuk di 1 Yohanes 3 itu. Bawahnya. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Ayat ini sedikit sulit untuk dipahami. Tapi begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi orang lain di dalam kebenaran. Atau kalau kita mengasihi orang lain, saudara kita dengan caranya Tuhan yang benar. Kita dapat merasa tenang. Karena kita tahu apa yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Dan benar untuk orang itu. Artinya gini, pernah nggak Bapak Ibu Saudara habis membantu seseorang, habis ngasih kepada seseorang, baik itu dalam bentuk apapun, baik materi atau waktumu untuk membantu seseorang, terus setelah itu kamu bertanya-tanya, cukup nggak ya yang tak kasih? Kira-kira terjawab nggak ya jawaban? Oh kira-kira itu bermanfaat nggak ya untuk orang itu? Waduh nanti dampaknya apa ya untuk orang itu? Kita nggak tenang. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita nggak yakin yang kita lakukan benar. Kita nggak tenang karena kita nggak percaya, nggak benar-benar yakin yang kita lakukan ke orang itu adalah benar. Karena kita melakukannya tidak berdasarkan apa yang benar. Kata Tuhan. Agape perlu dilakukan, tapi lakukanlah berdasarkan kebenaran Tuhan. Sehingga kamu bisa merasa tenang setelah kamu melakukannya karena kamu tahu kamu sudah melakukannya yang benar. Walaupun dampaknya terlihat benarnya nanti jauh sekali mungkin. Apapun itu. Tapi kamu sedang berjalan di dalam kebenaran kamu karena kamu sedang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan apa yang benar di mata manusia. Yang mengerti boleh katakan amin. Roma 10 ayat 17. Sudah dapat katakan amin? Begini firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan amin. Saya ulangi lagi. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh dalam firman Tuhan yang lain di Alkitab kita, itu firman Tuhan katakan gini, kalau engkau mengasihi aku, ikuti semua perintahku, ya kan? Sama dengan kalau kamu agape aku, ikuti semua yang aku firmankan. Firman adalah salah satu cara Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Dia pakai perkataannya untuk menciptakan sesuatu untuk kita. Dia ciptakan semua isi bumi ini sebelum manusia ditempatkan dengan firman. Firman-Nya ada juga untuk membebaskan kita. Pernah dapat firman Tuhan dan kita rasa kuat, kita merasa bebas dari semua kelemahan dan semua sakit hati yang ada. Pernah rasakan itu? Firman-Nya juga yang terus bahkan membuat kita hidup di dalam kebenaran itu. Saat kita mengikuti firman-Nya, disitulah kasih kita kepadanya jadi kerasa bagi Tuhan. Maksudnya jadi berkenan. Karena dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, ikuti perintahku. Lihat bahwa firman-Nya dan agape itu dekat banget sama kasih Tuhan. Jadi kalau kita agape sama Tuhan, ikuti firman Tuhan. Dengan firman-Nya dia membantu kita untuk menjauh juga dari kejahatan dan dari kejatuhan hidup kita. Karena dia firman-Nya akan membawa kita untuk hidup benar supaya kita nggak hidup atau hal yang salah.
Perkataan Tuhan kepada kita yang dengan kasih itu, saat Dia katakan kepada kita, itu dapat membangkitkan iman kita. Maksud ayat ini. Dan kan dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman yang Dia katakan kepada kita karena Dia mengasihi kita supaya kita hidup benar. Waktu kita dengar, itu membangkitkan iman kita kepadanya. Perkataan Tuhan, kenapa Tuhan ngomong ke Israel? Kenapa Tuhan ngomong ke umat-umatnya khusus untuk melayani Israel? Kenapa Tuhan ngomong ke Musa dan Nabi yang lain? Kenapa Tuhan ngomong kepada manusia? Kenapa Tuhan ngomong ke hidupmu? Supaya hidupmu benar. Karena Dia begitu mengasihi hidupmu. Karena Dia begitu mengasihi orang Israel. Karena Dia begitu mengasihi kita semua. Sehingga Dia berfirman karena Dia mengasihi kita. Dalam firman itulah ketika Dia memberikan firman yang adalah wujud dari kasih-Nya itu membangkitkan iman kita. Maksudnya menimbulkan iman kita. Sehingga iman bangkit timbul dari pendengaran akan perkataannya. Karena Dia mengasihi kita. Perkataan Tuhan kepada kita yang dengan kasih itu. Saat Dia katakan kepada kita membangkitkan keyakinan kita. Siapa yang pernah pacaran di sini? Atau sedang pacaran di sini? Ya, apa yang diomongin pacarmu? Perkataan kan? Perkataan karena dia mencintaimu, ya kan? Dia kadang ngomong janji, dia kadang ngomong nggak boleh ini itu, ya kan? Dia kadang ngomong giap, ya. Makan duyung, ya kan? Semua itu ya, itu semua sedang dikatakan. Ya itu bahasa orang alay lah. Nah, kenapa dia mengatakan hal itu? Karena dia punya perasaan ke kamu kan gitu. Tapi waktu dia ngomong itu ke kamu, itu seperti menambah keyakinanmu dan harapanmu atas dia. Setuju? Ya, kayak merasa lebih yakin ya, terbaik kok orangnya gitu, semuanya, ya kan? Ya, karena perkataan itu gitu membuat kamu yakin, oh apa sih mereka ngomong dia? Enggak kok dia ngomong ke aku baik, itu nambah yakin gitu ya, nambah kayaknya semuanya baik, harapannya gitu. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya. Ya. Tapi iman kepada Tuhan akan semakin kuat waktu pendengaran kita tentang apa yang dikatakan Tuhan. Dan waktu dia ngomong kepada kita, kita makin yakin. Janji-janjinya diingatin lagi, kita makin yakin. Pernah teman-teman Bapak Ibu Saudara sedang putus asa, engkau berdoa dalam keputusasaanmu, nangis segayung gitu. Ya, dan Tuhan ngomong lagi janjinya yang membuat kamu kuat lagi. Karena kamu yakin lagi. Gitu. Dia ngomong karena dia ngasihi kamu. Dia agape sama kamu. Dan akhirnya menambah keyakinanmu untuk dia. Kasih harus dilakukan. Kalau kasih harus dilakukan. Dan mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kamu melakukan kebenaran itu karena kamu mengasihi dia. Dan kebenaran itu menumbuhkan kepercayaanmu kepadanya. Itu unik kan? Jadi perintahnya, apa yang dia katakan akan sesuatu yang adalah kebenaran. Karena kita mengasihi dia, kita jalani kebenaran itu. Waktu kita jalani kebenaran itu karena kita mengasihi dia, kita semakin kuat dalam iman kita. Karena kita semakin yakin dalam kebenaran itu. Makanya perjalanan pertumbuhan rohani itu akan sangat pasti terjadi dalam seseorang ketika dia beriman benar-benar ke Tuhan, ke perkataannya, dan di dalam kasih kepadanya.
Kita akan semakin beriman kepadanya, kepada Tuhan, bukan malah semakin ragu. Kalau kita semakin terus ada di dalam kebenaran itu, kisah kasihmu kepada Tuhan, kisah kasihmu bersama Tuhan di dalam kebenarannya akan menghasilkan iman yang kuat dan teguh di dalam Dia. Karena semakin banyak kebenaran dikatakan, semakin banyak firman yang diomongkan, kamu semakin punya harapan terhadap Dia, akhirnya kamu semakin beriman. Bisa ngerti koneksinya di sini? Galatia 5 ayat 6. Hampir selesai, kita akan baptisan habis ini. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi, udah sama, masih Kristus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Yang belum sunat katakan amin. Katakan hanya iman yang bekerja oleh kasih yang penting, yang berarti. Ya. Jadi ini saya bacakan dengan terjemahan lain yang lebih mudah. Yang penting kita saling mengasihi saudara-saudari seiman oleh karena kita percaya penuh kepada Kristus. Itulah yang penting. Kenapa? Ini tak omongin sedikit lah. Saking miripnya kasih dan ngasih, mengasihi dan ngasihi, itu sehingga kita sulit membedakan agape dalam hidup kita. Dan ayat ini adalah perkataan Paulus tentang iman dan kasih secara bersama-sama. Dia bilang iman yang bekerja oleh kasih. Sampai mana ini tadi ya? Kita belajar beberapa minggu ini bahwa jemaat Galatia, kalau teman-teman 4 minggu ke belakang, saya ngomongin Galatia terus sampai hari ini. Ya, jemaat Galatia mereka itu sedang kesulitan untuk terus berjalan hidup rohani. Hidup berjalan, menurut roh. Dia sedang dalam kesulitan. Makanya di beberapa ayat lain dia bilang, kamu mulai dengan roh, tapi hati-hati kamu bisa mengakhiri dengan daging. Karena mereka sedang struggling di situ. Mereka keluar masuk antara roh, daging, dan itu semua. Mereka mulai berpikir dan melakukan hal-hal secara daging untuk dapat mencapai kesempurnaan rohani. Mereka mengedepankan tindakan seseorang mengikuti peraturan agama dan tradisi-tradisi turun-temurun Yahudi, termasuk yang disinggung di sini, sunat, fisik, ketimbang kehidupan rohani. Mereka lebih mempercayai hal itu sebagai hal-hal yang akan menjawab sepenuhnya sebagai orang Kristen. Dan di perikop ini Paulus kembali menyinggung kepada mereka bahwa tidak peduli sunat atau tidak. Yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Tidak peduli apa yang mereka coba lakukan dengan daging mereka, dengan kekuatan sendiri. Tapi yang penting adalah iman percaya yang dilakukan di dalam agape. Lebih penting untuk mereka saling mengasihi dengan penuh kepercayaan kepada Kristus daripada mereka hanya meributkan soal tradisi keturunan yang harus dilakukan. Itu maksudnya. Artinya adalah kepercayaan Tuhan harus keluar dalam cara kamu mengasihi saudara-saudaramu. Maka dikatakan biarlah kamu iman yang bekerja oleh kasih. Kepercayaanmu kepada Tuhan itu keluar pada tindakan cara kamu mengasihi saudara-saudaramu. Kalau ada pertanyaan, kadang pertanyaan gimana caranya saya memperlakukan dia dengan agape, dia dengan agape, gimana dia. Kalau kamu mempercayai kebenaran, tinggal cari di kebenaran dan lakukan apa yang benar. Gak usah ukur ini baik dan buruknya. Tapi benar menurut kebenarannya. Ini yang penting.
Cara yang penting adalah caramu mengasihi saudara-saudaramu seturut dengan apa yang kamu percayai di dalam Kristus. Dan inilah yang terpenting, kata Paulus. Ini yang terpenting dari hanya meributkan soal kamu harus pakai celana kain untuk ke gereja, hanya meributkan hal-hal tradisi lain bahwa ini hal itu, hal itu. Tadi malam bahkan Tuhan juga memberi pewahyuan luar biasa kepada kita tentang meninggalkan tradisi yang Tuhan tahu itu menghambat hati Tuhan untuk mencurahkan berkat bagi umat manusia. Jadi hari ini yang sedang kita pelajari sebenarnya Bapak Ibu Saudara adalah hal yang sangat penting untuk menjadi hidup Kristen yang nyata. Iman yang bekerja oleh kasih. Kepercayaanmu yang keluar dengan tindakan mengasihi orang lain. Cara kamu mengasihi orang lain di dalam kepercayaanmu akan kebenaran yang benar. Artinya adalah penting sekali untuk kita melakukan kasih kepada saudara kita dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Catat baik-baik ini. Penting sekali untuk kita melakukan agape dengan percaya penuh apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara pengen melakukan sesuatu untuk orang lain? Kita mau membantu? Kita mau menolong? Tuhan katakan kepada kita gimana cara bantunya. Itu maksudnya di sini. Waktu dia katakan, kamu misalnya kamu lihat seseorang perlu dibantu. Minta Tuhan kasih tahu caramu membantunya gimana. Gimana cara kamu menolongnya. Dan waktu Tuhan ngomong caranya, kalau kamu mempercayainya dan melakukannya untuk orang itu, artinya iman kamu sedang bekerja di dalam kasih. Tapi sebaliknya kalau kamu minta Tuhan, gimana cara aku bantu orang itu ya? Terus Tuhan ngomong ke kita, terus kita, kayaknya kalau aku melakukan itu nggak bakal baik ya hasilnya. Terus kita nggak melakukan. Kita malah melakukan dengan cara kita sendiri yang kita rasa baik. Padahal yang kita lakukan sebenarnya sedang tidak benar. Dan itu bukanlah iman yang bekerja oleh kasih. Tapi yang sering terjadi kita tidak percaya dengan cara Tuhan dan katakan bahwa kita mulai mengerjakannya dengan apa yang kita bisa. Terus akhirnya kita mencoba membantu dengan cara yang kita tahu, dengan pikiran dan hati kita dan kasihannya kita. Cara latihannya memang harus mengedepankan kebenaran daripada perasaan. Mengedepankan apa yang benar bagi Tuhan daripada hati kasmaran. Mengedepankan hati Tuhan dan kebenaran Tuhan daripada hatimu yang ternyuh terhadap kesedihan dan drama yang terjadi di kehidupan seseorang. Mengedepankan kebenaran. Dikatakan di sini, tidak penting apa yang kalian coba lakukan dengan daging. Sunat atau tidak sunat. Tidak penting apapun yang kamu coba lakukan dengan semua kekuatanmu sendiri. Tidak penting dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, coba membantu, coba menolong. Dengan semua pengertian menurut kita benar untuk kita lakukan. Karena penting sekali untuk kita melakukan agape dengan percaya penuh kepada apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga yang kita lakukan benar. Rindukan menolong orang dengan benar. Rindukan itu. Kita enggak menolong orang dengan baik saja. Tapi kita menolong orang dengan benar. Kalau kamu benar-benar pengen menolongnya, kamu pasti suka hal ini. Karena tujuan kita menolongnya, bukan membuat kita terlihat baik, jadi penolong. Kadang kita menolong orang tapi kita mau terlihat jadi penolong, itu bahaya. Bahkan Paulus menaruh hal ini lebih penting dari perguncingan mereka terhadap standar tradisi Taurat yang mereka waktu itu merasa lebih penting.
Artinya ini benar-benar lebih penting Bapak Ibu Saudara. Untuk memastikan kita agape saudara kita dengan iman percaya kepada Kristus. Untuk memastikan kita agape dengan saudara kita dengan percaya akan caranya Yesus. Untuk memastikan kita mengasihi saudara-saudara kita dengan caranya yang benar. Iman yang bekerja oleh kasih. Percaya kepada Kristus dan itu nyata dalam kasih kita kepada orang lain. Jadi biarlah iman yang ada dalam perbuatan itu ada di dalam cara kita untuk mengasihi orang lain. 1 Timotius 3 ayat 13, hal yang terakhir yang mau kita lihat untuk siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Satu Timotius 1 ayat 13. 1 Timotius 1. Sorry. Aku tadi bilang 3. Oh ya, sorry. 1 Timotius 1 ayat 13. Kata-kata awalnya peganglah. Betul? Ya? Salah nulis ini. Peganglah segala sesuatu yang telah 2 Timotius. Iya, 2 Timotius 1:13. 2 Timotius bukan 1 Timotius. 2 Timothy. 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu dalam iman dan dalam Kristus Yesus. Bahkan tidak hanya dalam engkau hidup sendiri, tetapi di dalam mempraktikkan seluruh ajaran yang diberikan kepada kita. Lakukan itu dalam kepercayaan akan Tuhan yang benar dan apa yang adalah kebenaran dan yang sedang diajarkan adalah kebenaran. Kamu lakukannya karena kamu mengasihi Tuhan dan orang lain. Itu maksudnya. Jadi inilah tentang iman dan kasih. Saya harap ini membantu kita untuk mengerti bahwa kepercayaan kita harus timbul di dalam seluruh perilaku kita. Tapi yang paling penting hari ini yang Tuhan ingatkan adalah harus muncul di cara kita mengasihi orang lain. Iman kita itu harus muncul cara kita melakukan orang lain. Iman kita itu harus muncul cara kita menolong orang lain. Saudara-saudara kita. Amin. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Dan kita akan berdoa juga untuk proses baptisan hari ini. Dan fellowship kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau boleh mengajarkan kami bagaimana kami menaruh kepercayaan iman kita kepada Engkau. Tidak hanya untuk kami sendiri, tetapi bagaimana kami melakukannya bagi orang lain. Untuk memastikan menolong orang lain di dalam kebenaran, sehingga mereka tertolong untuk hidup benar. Bapa, ampuni kami untuk kami terkadang tidak percaya akan Engkau di dalam keseharian kami. Kami mau belajar untuk mempercayai Engkau lebih dari apapun. Terus katakanlah janji-janji-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terus tunjukkanlah dan perdengarkanlah mereka akan firman-Mu. Sehingga iman dan keyakinan mereka terus timbul dan terus bertumbuh akan Engkau. Dan iman itu dapat mengalir dalam tindakan mereka ketika mereka mengasihi saudara mereka. Ketika mereka saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Biarlah kuasa-Mu dapat melimpah dalam hubungan kami antara kami dengan orang lain. Dengan seluruh saudara-saudari kami dalam komunitas ini, bahkan dengan mereka yang di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bahkan kami mau bersukacita untuk menaruhkan semua proses baptisan Mora hari ini dalam tangan-Mu. Dan seluruh fellowship makan siang kami juga di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa langsung keluar Bapak Ibu Saudara.